Nama budaya semuanya. Perkenalkan aku Felicia dari Teknik Industri 2018, KMB 18. Di sini saya sebagai Ketua Divisi Pengembangan Sumber Daya Anggota. Dan ini adalah si VV, yaitu Cifani Felda dari F17 sebagai Ketua Bidang Internal. Ini ada anggota saya. Yang pertama ada Kevin, yang kedua ada Dustin, kemudian Jenny, Devika, Sulaiman, Jesslyn, Oliver, Ricky, Auderly, Richmond, dan Junius. Ini totalnya ada 11 orang. Aku ingin menjelaskan tentang deskripsi kerja dari divisi PSDA. Yang pertama bertanggung jawab kepada ketua internal bidang internal yaitu Cifani Felda dan ketua KMB Dhamma ITB yaitu Koaksel. Kemudian mengadakan acara yang bertujuan untuk mengembangkan soft skill dari masa KMB Dhamma ITB. Kemudian memfasilitasi pengembangan minat dan bakat dari masa KMB Dhamma ITB. Kemudian yang akan aku jelaskan, yang pertama ada program kerja. Yang pertama itu adalah Restitute Project atau yang dikenal dengan LDIP. Deskripsinya adalah acara ini diadakan untuk mengembangkan soft skill dari masa KMB. Jadi teknisnya itu kita mengundang pembicara yang bakal menjelaskan tentang materi yang akan dibawa. Biasanya materi yang dibawa tuh kayak contohnya pembuatan CV, interview, atau enggak presentasi gitu-gitu. Tapi nanti kita akan melakukan survei kepada masa KMB melalui Google Form topik mana yang mereka inginkan. Kemudian di LDP itu juga ada workshop yang bakal diadakan, maka si peserta dapat melatih soft skill secara langsung di tempat. Parameter keberhasilannya, masa yang datang ke LDP sebanyak 50 orang dan lebih dari 50%-nya merasa puas. Tutor rame dan asik. Ini program kerja kedua itu Torsi. Jadi ini adalah tutorial yang diadakan atas permintaan dari masa KMB yang ingin belajar. Misalkan masa KMB yang ingin belajar main gitar atau enggak Photoshop. Kemudian ada saham tahun kemarin. Terus ini topik-topiknya ini kita pilih berdasarkan survei yang kita lakukan. Apa masa KMB ingin topik apa yang ingin mereka pelajari. Kemudian kita akan mengundang pembicara yang bakal mengajarkan peserta dan kemudian peserta tersebut dapat langsung mempraktekkan apa yang dipelajari. Kemudian saya merasa kalau misalkan kita belajar sesuatu tapi cuma dalam sehari gitu, itu tidak akan efektif untuk biar kita memahami materi tersebut. Perlu adanya bertingkat kayak per hari kayak kuliah gitu kan. Jadi menurut aku kalau misalkan perlu diadakan sesi 2, diadakan saja. Kayak misalkan Photoshop. Kita ngadainnya kalau di pertama kali itu Photoshop mendasar dulu. Kemudian di lain waktu kita bisa adakan kayak Photoshop yang tingkat berikutnya gitu biar orang-orang yang belajar itu lebih paham. Kemudian parameter keberhasilannya rencananya itu diadakan 2 topik dalam satu kepengurusan. Kemudian lebih dari 50%-nya merasa puas. Oke. Kemudian dua topik tadi itu maksudnya misalnya topik 1 bisa ada sesi 1, 2, 3 misalnya Photoshop sesi 1, 2, 3 misalnya. Terus ada topik kedua misalkan gitar sesi 1, 2, 3 juga gitu. Oke, berikutnya ada program kerja ketiga yaitu Torsi Goes Online atau Torsigo. Jadi ini tuh sebenarnya adalah Torsi versi online. Jadi kayak kita buat video tutorial, kemudian kita akan posting di YouTube atau Instagram. Tapi secara teknisnya bakal diadakan live atau direkam aja, itu masih dipikirkan sih banyak aspek yang perlu dipikirkan kayak misalkan perlu gak masa bertanya kepada pembicara terus pembicara bisa jawab gitu, jadi 2 arah gitu, gak cuman kita mengasih tutorial tersebut gitu. Sebenarnya teknisnya ini sudah mirip dengan Torsi tadi. Terus ini kayak kita survei, terus bisa diadakan sesi 2 gitu-gitu. Terus keberhasilannya diadakan 2 topik dalam satu kepengurusan, terus 50%-nya puas. Jadi tingkat kepuasan itu dinilai dengan jumlah viewers dan jumlah likersnya. Kalau misalnya lebih dari 50% berarti berhasil gitu. Kemudian yang keempat itu ada latihan kepemimpinan organisasi. Itu LKO. Jadi acara ini ditujukan untuk calon panitia 2000 PPAB 2021 yaitu masa KMB 2020. Jadi
di acara ini itu kita bakal ada pembicara, yang untuk sharing pengalaman organisasi, terus ada cara-cara yang baik untuk menjalankan organisasi. Jadi di kepengurusan lalu itu nggak ada ini karena kemarin itu, mepet banget persiapannya. Jadi kayak, pembicaranya banyak yang nolak karena udah mepet banget kan. Jadi sayang sekali sih menurut aku pas di tahun aku yang di LKUIN, yang angkatan 18 yang di VG itu ada kayak, pembicara itu Cisusi kan. Dia, menjelaskan tentang, komunikasi. Jadi komunikasi yang baik antar tim itu gimana, itu menurut aku sangat bermanfaat sih. Jadi, perlu menurut aku untuk diadain nanti di LKU aku. Terus, di LKU ini, juga ada games. Jadi games ini sebenarnya tujuannya untuk bonding antar, peserta. Jadi masa KMB 2020 itu bakal, bonding antar satu sama lain. Kemudian ada simulasi PPAB, ini biasanya yang paling seru sih. Jadi kayak PPAB dalam 8 bulan dengan berbagai divisi itu, kayak ada, dipepetin lah dalam beberapa jam. Jadi orang-orang tuh, bisa tahu, oh gini ya cara rasanya jadi panitia PPAB gitu. Terus parameter keberhasilan karena targetnya ini masa KMB 2020, maka kalau dihadiri oleh sepertiga masa KMB 2020 dan lebih dari 50% yang merasa puas itu oke. Kenapa sepertiga? Karena biasanya aku lihat kalau, perangkatan itu kalau datang suatu acara itu, susah kalau misalnya mau 50%. Jadi sepertiga aja sebenarnya udah banyak sih menurut aku. Jadi banyak yang kayak bentrok acara lain lah dan gitu-gitu. Jadi mungkin diusahakan tetap lebih dari 50% kalau bisa. Oke, timeline kerjanya ini yang pertama ada Torsigo. Jadi karena wabah virus corona ini maka, yang bisa diadakan maksudnya dalam waktu dekat ini hanya Torsigo. Jadi kita rencananya bakal adain di minggu ketiga. Jadi kalau misalnya ada sesi 2 tuh menyesuaikan sih tanggal berapa. Terus, LDP itu, sama LKU ini, udah ditetapin sama Koakselnya sendiri. Itu, LDP 25 Oktober, kalau LKU 2 Februari, kalau Torsi itu sesuai request. Terus kalau Torsi 22 ini sebenarnya ditujukan untuk anak magang. Jadi anak magang KMB 2020 bakal, mengadakan Torsigo sama LDIP 2. Jadi LDP 2 ini, bakal diadakan 31 Januari 2021. Oke, jadi ada RAB. Jadi RAB ini, isinya kalau LDP ini, uang untuk menyewa tempat, terus, sertifikat pembicara dan konsumsi pembicara kan. Jadi berdasarkan tahun lalu tuh, acaranya di luar ITB, jadi ada uang untuk sewa tempat. Karena LDP diadakan 2 kali, maka dananya segitu. Terus Torsi, menyewa tempat, sertifikat pembicara dan stek pembicara. Terus Torsigo itu nggak perlu biaya apapun. Kalau LKU ini ada menyewa tempat, sertifikat pembicara, terus konsumsi pembicara sama barang-barang di games. Oke, sekian terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan ajukan. Namo Buddhaya.